Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran DTPK, Desain Teknik Berbasis Komputer. Nah, di sini kalian akan eh, bisa mendapatkan kompetensi untuk mengoperasikan dan menggambar teknik ya berbasis software CAD. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan tutorial penggunaan Autodesk AutoCAD 2020. Oke, untuk episode kali ini kita akan mengupas tentang macam-macam perintah yang ada di toolbar kategori modify atau editing ya. Sini bisa kalian lihat inilah kelompok toolbar yang ada di modify. Ini tool-tool utamanya ya. Meskipun ada yang lainnya, kalau kalian klik tanda panah ke bawah ini ada, ini pelengkap. Cuma yang tertampang di sini memang yang utama-utamanya. Mulai dari move, copy, stretch, rotate, mirror, ada scale, ada ini trim sama extend ya. Ada yang tersembunyi extend, jadi klik arah panah bawah. Dan di sini ada fillet bersama chamfer sama blend curve ya. Kemudian di sini ada rectangular array, ada patch array, polar array, ada erase, ada explode, sama yang terakhir ada offset. Nah, bagaimana cara mengoperasikan masing-masing perintah ini tadi? Oke, mari kita praktekkan langsung. Ya, dari toolbar modify yang pertama ini adalah perintah move. Jadi semisal ada dua objek ini, ada persegi sama lingkaran ya. Saya ingin memindahkan persegi ini di sebelah kiri lingkaran ini ya, perseginya. Mau saya pindah ke sebelah kanan lingkaran. Ini jarak antar center itu 150 mm ya kalau kalian lihat di modul. Nah, saya ingin mindahkan ini pindah ke kanannya lingkaran sejauh 170 mm jarak antar pusat lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan perintah move. Bisa lihat ini icon move di sini. Ya, bisa klik ini kemudian langsung mulai perintah atau menggunakan shortcut. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba mempraktekkan menggunakan shortcut. Jadi move ini perintah untuk memindahkan objek ke arah yang spesifik menggunakan base point ya sebagai titik acuannya. Oke, langsung saja kalian ketik di keyboard huruf M. Nah, maka setelah itu akan muncul ini move paling atas. Jadi yang paling atas ini tinggal kalian enter. Ini tandanya bahwasanya arahnya itu di atas ya. Dengan tinggal enter. Enter, kemudian diminta untuk memilih objek yang mau dipindah mana. Ya ini kotak ini persegi ini. Kalian klik. Nah, setelah kalian arahkan crosshair ke kotak, kalian klik. Kemudian tekan enter. Setelah itu pilih titiknya di mana. Nah, kan tadi jarak antar titik ini kan. Dari sini ke sini kan 150. Kita pengen pindah dari sini ke sini 170, berarti ditambah. Berarti berapa jadinya? 320. Kalian klik titiknya. Nah, ini ada midpoint sama endpoint. Kemudian kalian pindah ke sini sejauh ya, digeser ke kanan ya crosshairnya itu. Kemudian langsung dimasukkan nilai 320. Kemudian kalau sudah tekan enter. Nah, otomatis di sini berpindah objeknya. Kalau sudah, kalian escape untuk membatalkan atau mengcancel perintah-perintah yang diberikan. Jadi ini sudah tidak ada perintah lagi. Nah, ini untuk penggunaan perintah toolbar move. Selanjutnya bagaimana menggunakan perintah copy? Nah, ini ada copy di sini. Kalian gunakan shortcut C O. Kalau C saja itu circle, maka kalian tambahi C O, copy. Kemudian tekan enter. Setelah itu pilih objek. Nah, objek yang mau di copy, digandakan ya, diduplikat. Klik, kemudian setelah itu tekan enter. Nah, setelah itu diminta specify base point. Mencari base pointnya mana. Misal di sini ya, titik pojok kanan bawah dari heksagonal ini ya. Klik ini, kemudian nah tinggal kalian drag mau di copy di mana. Diklik bebas bisa, tapi kalau mau spesifik arahnya dan derajatnya bisa gunakan ini. Parameter ini yang diminta. Misal saya jarak jauhnya dari base pointnya 120 mili. Kemudian sudutnya katakanlah 330. Kemudian tekan enter. Nah, maka terjadi duplikasi atau copy di
titik ini, ya hasilnya ini. Persis seperti sumber objek asalnya. Dan misal saya ingin ngopi lagi, ya, jadi ini masih bisa ngopi terus. Kalau kalian mau ngopi dimanapun ya, areanya bebas bisa. Nah, yang kalian inginkan di mana bisa. Kemudian misal saya mau ngopi lagi di daerah sini. Katakanlah sama ya, kita samakan jaraknya 120. Sudutnya ini 210 derajat. Ini ngukurnya dari titik sini ya, muter ke sini, dia berputar counter clockwise ya, kalau lihat dari screen. Dan kalau sudah tekan enter. Nah, akhirnya tercipta kopian yang kedua. Kalau mau ngopi lebih banyak lagi ya bisa. Ngopi misal di sini. Ini jadi kayak sarang lebah ya. Kalau sudah jangan lupa tekan tombol escape. Nah, oke, selesai. Ini untuk perintah copy. Oke, kemudian untuk perintah stretch, ya stretch itu intinya menggeser beberapa objek dari kesatuan objek ya yang kita pilih ke titik yang spesifik menggunakan base point lagi. Jadi AutoCAD memang kebanyakan kita menggunakan perintah modify itu pasti diminta base point-nya. Oke, stretch. Nah, stretch di sini misal ada objek di sini jajar genjang. Nah, oke, langsung saja cara menggunakannya ini ikonnya di sini kan. Kalian gunakan shortcut ya S, sudah keluar stretch, kemudian enter. Setelah itu pilih objeknya. Jadi saya misal dua line ini saya geser. Jadi kan ini terdiri dari 4 line ya. 4 line tapi pisah-pisah, bukan polyline, bukan kesatuan. Jika saya ingin menggeser dua ini garis horizontal, kalian arahkan crosshair ke sini nyala, kemudian klik. Nah, tandanya dia terpilih, terselect itu ketika ada garis putus-putus ini. Jadi garis ini sudah terpilih. Tambah lagi daerah sini, garis miringnya, klik. Nah, jadi ada dua garis yang terselect. Setelah itu tekan enter. Nah, kemudian di sini diminta base point. Nah, lagi-lagi base point, saya pilih pojok kanan bawah ini, misal sebagai base point-nya. Jadi snap endpoint ini nyala. Setelah itu kalian klik, nah kemudian geser sejauh berapa. Kalau di modul kan contohnya sejauh 30 mili. Kemudian tekan enter. Nah, akhirnya objek yang kita pilih ini, garis horizontal sama miring ini akan berpindah sejauh 30 mili dari tempat aslinya. Ini penggunaan perintah stretch. Oke, selanjutnya yaitu perintah rotate. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Ini gambar ikonnya kayak arah berputar ya, clockwise ya, di sini searah jarum jam. Tetapi kalian juga bisa merotate counter clockwise ya, CCW atau CW sama aja. Yang penting degree-nya, derajatnya harus ditentukan. Oke, persegi panjang ini mau kita putar 90 derajat ke sini, ke samping. Bagaimana caranya? Kalian ketik R, RO ya. Kalau R saja itu redraw. RO, rotate. Kemudian tekan Enter. Ya, pilih objek keseluruhannya. Nah, kemudian tekan Enter lagi. Dan pilih base point-nya. Base point-nya di sini. Klik. Nah, setelah itu kalian geser dikit ini, terus putar ke atas. Set. Di sini ada garis bantu ya, setiap 45 derajat. 0 derajat. 45 derajat, 90 derajat, misal 90 derajat. Nah, ini tinggal kalian masukkan poin bisa atau langsung klik juga bisa. Katakanlah saya ingin masukkan 90 di sini. Kan kalau di sudut bantunya kan per 45, misal 50 derajat kan nggak bisa. Makanya harus input secara manual menggunakan ini, ketikkan angka. 90, tekan enter. Nah, akhirnya objek persegi panjang tadi saya putar 90 derajat. Jadinya seperti ini. Itu perintah dari rotate. Selanjutnya menggunakan perintah mirror. Mirror itu ya cermin ya, atau refleksi dari suatu objek ini. Ini saya buat garis-garis supaya sebagai kayak garis pantulannya lah, cerminnya lah, garis cerminnya. Oke, segitiga siku-siku ini kita mau mirrorkan ke arah kanannya. Jadi bisa mirror ke arah manapun ya. Yang penting ada titik cerminnya, titik mirrornya.
Oke, bias ini kan terdiri dari tiga line ya. Kalau kalian klik satu-satu bisa, ini coba saya mau tunjukkan cara mengeblok ya, istilahnya ngeblok semua. Ngeblok ketiga ini tanpa klik satu-satu, yaitu yang penting bloknya itu memenuhi ini semua. Contoh ya, saya klik di sini, nah kemudian kalian blok kearahkan ke sini, tidak perlu di drag kalau AutoCAD ya. Jadi tidak perlu di drag, cukup klik sekali, kemudian klik lagi di sini, klik. Nah akhirnya ketika line tadi ini, ketika garis ini sudah terblok. Nah setelah itu, oh tadi belum menggunakan perintah mirror ya. Seharusnya perintah mirror dulu. Sorry, ketik M I, nah, mirror. Nah, setelah itu enter. Kemudian sama kayak tadi kita gunakan blok. Coba klik sini ya. Blok semua, tandanya garis putus-putus tadi. Kemudian tekan enter. Setelah itu cari titik cerminnya, misal ini. Nah, kemudian mau dicerminkan kemana? Kalau ini katakanlah dengan sudut 90 derajat, berarti biar lurus ya, kayak saling membelakangi gitu ya. Kemudian kalau sudah bisa klik atau klik ya, klik. Nah, jadilah. Oh, ini ada permintaan lagi. Erase source object. Apakah kalian ingin menghapus gambar aslinya, sumbernya ini? Maka kalau yes berarti ini otomatis terhapus, kalau no ya tidak terhapus. Saya pilih no saja. Tadi gambar aslinya masih ada. Nah, ini untuk penggunaan perintah mirror. Oke, perintah selanjutnya yaitu scale atau di sini menskalakan, bisa memperbesar ataupun memperkecil. Nah, ini pada gambar segitiga sama sisi ini, misal kita mau coba memperbesar ya. Memperbesar. Nah, kita gunakan perintah scale. Ini ikonnya ya. Kalau shortcutnya SC. Scale. Tekan enter. Pilih objeknya. Klik. Tekan enter lagi. Kemudian pilih base point-nya. Misal base point-nya dari sini. Tek. Kemudian kalian perbesar ke arah sini. Ya, ke sampingnya ini. Mau berapa skalanya. Saya inginnya 1,5. Jadi 1,5 kali lipatnya. Kemudian kalau sudah tekan, ini ada perintah sebelumnya ya, ada perintah copy atau reference. Kalau reference berarti sumber aslinya masih ada. Katakanlah, tidak usah ini langsung kita perbesar aja. Sumber aslinya berarti akan hilang. Kalau sudah, tekan enter. Nah, jadilah segitiga sama sisi tadi yang awalnya agak kecil ya, kemudian kita perbesar dengan skala 1,5. Ya, lanjut sekarang perintah trim. Nah, ini gambarnya ada gunting ya. Ada kayak gunting. Nah, trim di sini fungsinya adalah untuk menghapus atau menghilangkan garis atau objek ya, beberapa objek juga. Yang mana objek tersebut ini seharusnya saling bersinggungan. Jadi kalau tidak bersinggungan, tidak bisa di trim. Karena singgungan itu sebagai batas trimnya. Oke, semisal saya ingin menghapus ini gambar lingkaran, ini kan lingkaran penuh, tapi kita pengen hapus yang sisi sininya. Jadi di dalam kotak ini mau kita hapus, kemudian yang di dalam lingkaran ini garis keliling dari persegi ini pengen kita hapus dengan batas ini, batas keliling lingkaran. Oke, gimana caranya kita menggunakan trim? Ini ini ikonnya. Kalau kita gunakan shortcutnya ketika ketik TR, trim. Kalau sudah tekan enter. Nah, ini di sini masih select all object. Nah, select all object juga bisa, tetapi kita langsung pengen bagian objek yang kita inginkan yang mau kita trim, maka tekan enter lagi. Ingat ya, berarti setelah trim enter, tekan enter lagi. Barulah kita arahkan yang mau kita hapus. Misal sisi sini kita hapus, sisi ini kita hapus, tandanya ada X warna merah kecil itu ya. Kita klik itu kehapus, kemudian sebelah sisi sini kita klik juga akan terhapus. Nah, akhirnya wilayah sini kan terhapus ya, garis-garis ini. Inilah fungsi dari trim yang mungkin nanti akan sering digunakan juga ketika mau menghapus yang kelebihan-kelebihan atau ada yang salah-salah. Oke, kalau sudah jangan lupa tekan escape. Nah, jadilah inilah perintah trim. Selanjutnya perintah extend yang ada di balik trim ini. Ya, ini bagaimana caranya menggunakan perintah extend? Extend di sini adalah untuk
kalau berkebalikan dengan trim ya. Kalau ini memanjangkan suatu garis, baik garis lurus atau garis melengkung ya. Semisal ini garis lurus ini kan masih belum sepenuhnya panjang. Maksudnya sampai menyentuh ke ujung keliling dari persegi panjang ini. Jadi syarat dari perintah extend di sini harus ada garis batasnya yang mau di extend sampai mana gitu. Tapi kalau tidak ada pembatasnya, ya tidak bisa digunakan perintah extend. Jadi harus ada batasnya. Semisal ini kan batasnya nanti akan mentok di keliling persegi panjang ini. Oke, bagaimana caranya? Tadi ya shortcutnya di sana. Kalau ikonnya di sana. Kalau shortcutnya EX. Nah, extend tekan enter. Kemudian enter lagi. Ya, sama kayak trim, hampirnya perintah. Kalau tadi masih select all, enter lagi ya. Sudah enter, nah barulah pilih objek yang mau diperpanjang. Nah, ini misal lah, ini previewnya garis putus-putus ini sudah mempreviewkan kalau nanti setelah kalian klik dia akan memanjang seperti ini. Ini belum tak klik, ini belum saya klik. Nah, oke, saya klik, nah memanjang full. Nah begitulah perintah dari extend. Kalau sudah jangan lupa escape. Nah, selanjutnya perintah fillet and chamfer. Bagaimana cara menggunakan perintah fillet? Yaitu fillet itu menjadikan sudut ini, misal persegi panjang ini, yang awalnya lancip jadi melengkung, memfilet atau apa namanya istilahnya, menirus ya, dengan radius tertentu. Kalau chamfer yaitu membuat garis lurus. Nah ini nanti ada macam-macam, by distance atau by angle, bisa dari pojok yang sebelah sini. Jadi kita di sini mau membuat fillet, yang ini kita membuat chamfer ya. Oke, bagaimana caranya? Langsung fillet dulu, ketik F, keluar, langsung tekan enter. Setelah itu di sini diminta memasukkan radiusnya berapa ya. Kan kita di sini ada apa namanya? Pilihannya mau radius, mau dot, mau trim multiple. Nah, kita langsung pengen radius, dimasukkan angka radiusnya 20. Nah, misal kita membuat 20, tekan enter. Nah, setelah itu pilih objek yang pertama, pilih objek yang kedua ini. Maka akan menjadi fillet sebesar radius 20 tadi. Oke, itu untuk fillet. Dan untuk chamfer ya, kalau sudah escape ya, membatalkan perintah sebelumnya. Chamfer berarti C H A, cha ya, dari kata cha, chamfer ya, kepanjangannya chamfer. Oke, sudah muncul, tekan enter. Kemudian kalian pilih by apa di sini, ada undo, ada polyline, distance. Kalian pilih by distance D ya, D, tekan enter. Setelah itu distance-nya yang pertama, misal nanti ini garis pertama yang mau kita buat berapa, yang nanti akan menjadi tirus ya. Katakanlah 20. Nah, 20. Kemudian garis kedua, misal garis kedua yang vertikal ini juga kita kasih jarak 20. Nah, untuk perpotongannya, tekan enter. Setelah itu pilih garis yang pertama tadi, klik. Kemudian pilih garis yang kedua, klik. Maka jadilah berbentuk chamfer. Jadi jarak 20 itu dari sini ke ujung pojok tadi ya, dari persegi panjang. Sama juga yang bawah, dan garis kedua ini dari sini ke pojok sini. Itu 20 mili ya, 20 mili. Akhirnya dia membentuk lurus ini chamfer. Oke, itu perintah fillet dan chamfer. Oke, kita berpindah ke perintah array. Array di sini ada macam-macam, ada 3. Kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah rectangular array. Jadi dia akan membuat kopian yang nanti berbentuk rectangular, persegi ya. Bagaimana caranya? Jadi misal ini ada persegi juga ya, sama bentuknya persegi, saya mau copy sebentuk persegi, nanti ada kolom dan barisnya berapa, kopian yang mau diminta, jarak antar baris dan yang lainnya. Oke, langsung saja, yaitu perintah array, array. Nah, kalian sudah muncul, tekan enter. Kemudian pilih objek yang mau di arraykan, mau di copy, digandakan, tetapi yang berbentuk ini. Kemudian tekan enter. Setelah itu kalian pilih rectangular, pad atau polar. Ini huruf kapital depannya ini merupakan shortcutnya. Kalau rectangular itu R, kalau pad itu PA, kalau polar itu PO.
ya kan dibuat kapital emang. Misal kalian tekan R, mau rectangular. Nah, kalau sudah tekan enter lagi. Nah, langsung jadilah dia menjadi rectangular. Nah, dan keluar jendela Windows di atasnya ini untuk settingan mau berapa baris mau berapa kolom. Misal ini kan standarnya 4 sama 3 ya, 4 kolom, 3 baris. Misal saya buat 3 kolom, kemudian ini saya buat 2 baris ya. Jaraknya dibuat sama inilah 75. Oke, maka jadilah seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Ini tadi ya asalnya, kemudian dia membuat 2 baris ini seret 3 kolom 1, 2, 3. Kalau sudah tekan close array di sini, close array. Nah, itu penggunaan perintah rectangular array. Oke, setelah rectangular array sekarang kita membuat path array. Yaitu path itu apa? Path itu jejak alur ya, mengikuti alurnya. Oke, jadi semisal di sini ada sebuah lingkaran diameter berapa tadi? 10 20 ya, radiusnya 10. Nah, ini akan kita buat kopian yang mengikuti alurnya ini melengkung terus lurus lagi ini, ya kan? Berapa jumlahnya ya terserah nanti bisa disetting. Ya, jaraknya antar lingkaran juga bisa disetting menggunakan menu apa tadi? Path array. Langsung saja kita gunakan shortcut AR array enter. Kemudian pilih objek dulu. Nah, setelah objek tekan enter lagi. Kemudian kalian pilih PA ini kan path ya, gunakan shortcut PA. Kalau sudah tekan enter lagi. Kemudian kalian pilih path-nya mana, path curve-nya mana. Nah, kalian klik boleh lurus, boleh melengkung, terserah ya. Misal ini sebagai path-nya ya, ini contoh saja. Kalian klik, nah maka dia akan otomatis langsung menduplikat ya, menggandakan sejumlah yang nanti kita inginkan dengan mengikuti alur ini. Ya, nah ini settingannya di jendela atas. Nah, mau diganti jumlah berapa ini itemnya diklik dulu ya, item count-nya untuk aktif ya. Misal mau jumlahnya cuma 6, ya akhirnya dia jadi 6. Nah, hilang 2 kan di daerah sini. Misal biar full ya, kita masukkan 8. Di full terisi. Jaraknya bisa kalian atur. Ini kan jaraknya 30 milian antar lingkaran atau berapa yang kalian inginkan bisa. Oke, jadilah sebuah path array seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa klik close array. Nah, begitu untuk penggunaan path array. Oke, selanjutnya yang terakhir dari array yaitu polar array. Bagaimana cara membuat polar array? Jadi ini misal ada objek segitiga di atas lingkaran, ya kita ingin membuat segitiga ini kita gandakan mengikuti rotasi lingkaran ini. Jadi dia mengacu base point-nya itu adalah center point di pusat lingkaran ini sebagai pusat rotasinya. Oke, langsung saja masuk lagi ke array AR, ya tekan enter, pilih objeknya segitiga, kemudian tekan enter, kalian pilih PO polar, ya kan, tekan enter. Setelah itu pilih pusat lingkaran, pusat rotasinya ya. Nah ini senternya di sini, klik center, nah, dia otomatis menggandakan. Kalau ini kan digandakan berapa? 6 ya, 6. Misal saya ingin 8 gitu. Bisa jadi 8 atau 12 ya. 12. Jadi 12 juga. Jaraknya bisa diatur, jumlahnya berapa bisa. Kalau sudah, klik close array. Maka jadilah polar array seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu iris. Ini gambar penghapus. Iris ini hampir sama kayak kalian klik, kalian del juga bisa. Tapi kita coba praktekkan aja, yaitu ketik shortcut IR A S. Oh, nggak ada shortcut pendeknya ya. Jadi kalian harus tulis panjang iris. Sudah tekan enter. Pilih objek yang mau dihapus. Nah, semisal ini hampir sama kayak trim, cuma kalau trim kan harus ada garis singgung. Kalau iris tidak ada garis singgung, bisa. Nah, misal klik ini. Nah, klik ini, kemudian tekan enter, kehapus. Nah, jadi semisal ada garis lurus seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi garis seperti ini misal. Kan nggak perlu pakai garis singgung kan. Nah, kalian gunakan iris. Nah ini E saja. Oh, E saja bisa ya, E. Klik. Nah, ini hapus. Itu bisa.
atau kalian select biasa seperti ini, kemudian tekan tombol del ini juga bisa. Hampir sama fungsinya tadi. Ya, cuma yang membedakan dengan trim, kalau trim harus ada garis singgungnya gitu. Dan kalau iris dia harus terpisah. Kalau satu kesatuan dia menghapus satu kesatuan semuanya gitu. Itu untuk penggunaan perintah iris. Selanjutnya yaitu explode. Nah, explode di sini adalah memisahkan atau mengurai ya, yang awalnya objek tersebut satu kesatuan menjadi beberapa kesatuan sesuai dengan awal mula objek itu dibuat. Misal ini saya membuat rectangle ya, dia satu kesatuan, dia polyline. Coba saya arahkan dulu polyline. Jadi terdiri dari beberapa line yang sudah jadi satu. Nah, saya ingin menjadikan dia karena di sini terdiri 4 garis lurus ya, menjadi 4 line. Terurai 4 line. Jadi cuma ini saja yang nyala, yang vertikal, yang sisi atas, sisi samping kanan, sisi bawah itu. Kalau ini saya arahkan crosshair ke sini nyala semua karena ini tandanya satu satuan. Oke, langsung saja kita gunakan EX. Ya, extend tanda lagi ya. X plot. Mohon maaf ini baterainya oke, saya lanjutkan tadi ya. Sudah saya tes baterainya. Oke, explode mana tadi shortcutnya X P L O D E. Nah, tekan enter. Pilih objek satu kesatuannya ini, kemudian tekan enter. Maka dia akan terurai menjadi 4 garis. 1, 2, 3, 4. Nah, ini penggunaan dari perintah explode. Yang terakhir yaitu penggunaan perintah offset. Nah, offset di sini adalah bukan menggeser ya, mengcopy suatu objek, beberapa objek ya, sesuai dengan jarak yang kita inginkan secara apa namanya ya, secara lurus ya. Misal ini saya buat 2 garis, nyiku ya ke sini. Misal saya ingin garis ini yang vertikal ini saya geser sejauh 25 mili ya, bukan saya geser, saya copy ya. Sejauh 5 mili offset ya ke arah samping kanannya. Kalau yang ini nanti 20 mili ke arah bawahnya. Bagaimana caranya? Langsung ketik O, offset, tekan enter. Kemudian masukkan distance-nya berapa. Ini by true, katakanlah 25 dulu ya. Kemudian tekan enter dan pilih objeknya yang mau di copy. Mau di offsetkan. Kalau kalian geser sedikit saja, ini sudah mengarah ke kanan. Kalau kalian geser ke kiri sedikit saja, dia sudah mengarah ke kiri. Sejauh berapa? 25 tadi yang sudah kita inputkan. Oke, misal ke kanan. Langsung tinggal klik. Selanjutnya, kalau mau bersama jauh 25 bisa, tapi kalau mau berubah jaraknya, ya kalian escape dulu. Kemudian masuk lagi, ketik offset, tekan enter, misal jarak 20, tekan enter, misal objeknya ini ya. Ini ya kita geser ke bawah sejauh 20 tadi. Kalau sudah klik lagi, klik. Nah, ini masih mengandung perintah, jangan lupa tekan escape ya, escape. Nah, berikut perintah dari offset. Oke, itu mungkin beberapa tool baru utama perintah-perintah dalam kategori modify atau editing. Yang ada di sini semua ini ya, tadi sudah kita jelaskan satu persatu.